Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan menerjemahkan khutbah yang baru saja disampaikan oleh Imam Al-Khatib Syekh Dr. Abdul Wahid Ibn Hamad Al-Mazru' hafidhahullahu ta'ala. Sebagaimana biasa, beliau memulaikan khutbahnya dengan muqaddimah penuh dengan pujian kepada Allah dan salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau memulaikan dengan beberapa pelajaran dari musim dingin. Ya. Ada sekitar 8 pelajaran. Pelajaran yang pertama, bahwa sungguhnya datang dan kembalinya musim dingin seiring berjalannya waktu ini mengingatkan dan merasakan bahwa dekatnya akhirat kepada kita. Ya. Jadi datang dan kembalinya musim dingin, semakin datang musim dingin ini semakin dekat kita kepada akhirat. Ya. Jadi pertanyaannya adalah, apakah hari-hari berkurang atau bertambah? Berkurang atau bertambah? Berkurang, ya. Ya. Semakin depannya waktu, selesainya sehari itu lebih dekat, berkurang hari-harinya. Kita lebih dekat kepada akhirat, kepada kematian, ya. Ya. Semakin selesainya musim dingin, semakin dekatnya kita kepada hari akhirat. Ya. Jadi hari-hari ini berkurang, bukan bertambah. Ya. Jadi hati-hati. Jangan sampai seperti orang yang merayakan hari lahir, ya. Happy birthday. Mereka merayakan, pada hakikatnya mereka merayakan kepada kematian, ya. Semakin majunya zaman, mereka semakin dekat kepada kematian, ya. Mereka merayakan, oh setahun sudah selesai, ya, saya sudah setahun lebih besar, padahal setahun berkurang, ya, setahun berkurang dari umurnya, bukan lebih besar, ya. Jadi hati-hati. Ini belum lagi perkara ini adalah bid'ah dan perkara yang Nabi SAW tidak mengajarkan kita. Ya. Ini pelajaran yang pertama, bahwa datangnya dan kembalinya musim dingin itu mengingatkan kita kepada hari akhirat, ya. Kita lebih dekat kepada hari akhirat. Ya. Pelajaran yang kedua, bahwa hati-hati, ya, jangan sampai mencela musim dingin, ya, dan melaknatnya, ya. Ya.
Musim dingin ini terlalu dingin, ya, sampai orang-orang mencela musim dingin. Jangan, karena ini perkara ini mempengaruhi keimanan kita, tauhid kita, ya, tauhid yang sempurna, ya, sebagaimana disampaikan oleh para ulama. Dan juga ada hadis dari Nabi SAW, dari hadis Abi Hurairah. Beliau bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jal berfirman, yu'dhini ibnu Adam, anak Adam telah menyakitiku, ya, yasubud dahr. Kenapa anak Adam telah menyakiti? Karena dia sudah mencela waktu, mencela masa, ya. Wa ana ad-dahr, padahal akulah pencipta masa. Maksud dari pencipta masa ini pengatur masa. Akulah adalah pengatur masa. Biyadiyal amr uqallibul laila wan nahar, akulah yang menggilir antara siang dan malam, ya. Ya, jadi di sini Allah Azza wa Jal, anak Adam telah menyakiti Allah Azza wa Jal karena anak-anak Adam mencela waktu, padahal Allah Azza wa Jal pencipta waktu, pencipta masa. Allah Azza wa Jal subhanah pengatur masa, ya. Jadi ini adalah larangan yang sharih dari Nabi SAW, bahwa jangan sampai kedinginannya musim dingin ini menjadi mencela musim dingin, padahal pada hakikatnya beliau mencela, anak Adam mencela masa, ya, yang pengaturnya adalah Allah Azza wa Jal, ya. Dan musim dingin ini termasuk dari atau separuh dari masa, ya. Maka wajib bagi seorang muslim bersabar terhadap ujian ini, terhadap kedinginannya ini, ya. Yang pada hakikatnya musim dingin ini adalah salah satu nafas dari nafas api neraka, ya. Dan ini adalah poin yang ketiga, pelajaran yang ketiga, bahwa kedinginan ini adalah salah satu nafas dari api neraka, ya. Dan bagian yang sangat kecil dari api neraka, ya. Di dinginan ini yang kita merasakan ini yang sangat dingin, ini hanya separuh yang sangat kecil, ya, bagian yang sangat kecil dari api neraka, ya, dan azabnya. Dan dalil bahwa api neraka ini pun ada kedinginannya, Nabi SAW berkata, ishtakatin naru ila rabbiha faqalat, ya Rabbi, ya Rabb, akala ba'di ba'da, kami makan satu sama lainnya. Ini neraka berkata kepada Nabi, kepada Rabbnya Azza wa Jal, ya Rabbi, kami memakan satu sama lainnya saking panasnya. Fa'idhina laha binafasain, maka izinkanlah kami untuk bernafas. Maka Allah mengizinkan untuk bernafas dua kali, nafasin fi syita'i wa nafasin fi sayf, nafas ketika musim dingin dan nafas ketika musim panas, ya. Fahuwa ashaddu ma tajiduna min al-har wa ashaddu ma tajiduna min al-zamharir, ya. Hawa yang amat panas itu adalah dari panasnya neraka, ya. Yang kita merasakan sekarang ini, panasnya ini adalah hawa separuh, sebagian yang kecil dari api neraka. Dan hawa yang amat dingin yang kita merasakan sekarang ini adalah dinginnya atau bagian yang kecil dari api neraka, ya. Ya, jadi jangan sampai heran bahwa api neraka itu kok ada dinginnya, namanya api neraka, ya. Ya, ini dalil bahwa api neraka pun ada dinginnya, ya. Dan ini hanya nafasnya saja. Jadi bagaimana dengan adabnya? Wal'iyadu billah. Na'udzu billahi minan nar, na'udzu billahi minan nar, na'udzu billahi minan nar. Dan di antara dalil dari Al-Qur'an, Allah Ta'ala juga berfirman, hadza falyadhuquhu hamimu wa ghassaq. Inilah azab neraka
biarlah mereka merasakannya. Ya, minuman mereka itu air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Ya, ini arti dari ghassaq. Dan para ulama, di antaranya para sahabat Ibnu Abbas, beliau rahimahullah wa radhiya anhu berkata, yang dimaksud dari ghassaq adalah dingin beku dari api neraka. Ya. Ya. Dan juga Mujahid rahimahullah, di antara para ulama salafus salih, beliau mengatakan arti dari ghassaq, sesuatu yang tidak mampu seseorang sentuh karena begitu dinginnya. Ya. Begitu dinginnya. Dan di antara ulama yang mengatakan bahwa ghassaq, arti dari ghassaq, dingin yang baunya begitu busuk. Ya. Ini semua arti-arti dari ghassaq. Ya. Yaitu dingin. Dinginnya api neraka. Ya. Jadi api-api neraka pun ada dinginnya. Ya. Ya, pelajaran yang keempat, poin yang keempat, di antara perkara yang tidak disukai atau terganggu darinya saat musim dingin adalah penyakit-penyakit seperti flu, ya, dan demam dan pilek dan lain-lainnya. Ya. Dan sebenarnya ini adalah penghapus dosa, ya, bagi hamba-hamba Allah. Maka seorang hamba jangan sampai mengeluh darinya, ya, tercewa dari penyakit ini, ya, tidak bersabar, ya. Tetapi yang wajib bagi seorang muslim, seorang mukmin terhadap penyakit adalah bersabar, ya. Ini adalah takdir-takdir Allah, ya. Takdir-takdir Allah. Jika kita tercewa atau mengeluh dari penyakit ini menunjukkan bahwa keimanan kita dhaif, ya, lemah, ya. Jadi jangan sampai tercewa, ya, kecewa dan mengeluh dari penyakit-penyakit, tetapi yang wajib bersabar darinya, terhadapnya. Dan sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk Ummu As-Sa'ib atau Ummu Al-Musayyib, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, Ummu Musayyib, "Ma laki? Apa denganmu? Ya As-Sa'ib, tuzafzifin. Ada apa denganmu, Ummu Sa'ib? Badanmu bergetar, ya, karena demam. Ummu Musayyib pada waktu itu terkena penyakit demam, ya, dan badannya bergetar. Kemudian Ummu Musayyib berkata, "Al-humma la barakallahu fiha." Ini karena demam. Semoga Allah tidak memberikan keberkahan kepadanya, kepada demam. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La tasubbil humma. Janganlah engkau mencela demam. Fa innaha tudhhibu khataya bani Adam kama yudhhibu al-kir khabath al-hadid. Ya. Janganlah engkau mencela demam. Kenapa? Karena demam itu menghilangkan dosa-dosa manusia sebagaimana kir itu adalah alat yang dipakai untuk pandai besi, ya, atau tungku api, ya, bisa menghilangkan karat besi, ya. Sebagaimana alat ini bisa menghilangkan karat besi, demam pun bisa menghilangkan dosa-dosa manusia, ya. Ini demam, ya. Namun bagaimana dengan penyakit yang lebih besar, ya, lebih berat, ya. Jadi seorang yang diuji oleh Allah dengan penyakit yang lebih besar dari demam, ya, patut baginya bersabar darinya, terhadapnya, ya. Ya. Karena ini demam aja menghapuskan dosa-dosa Bani Adam. Bahkan bagaimana dengan penyakit yang lebih besar? Ya, seperti kanker yang lain dan yang lain-lainnya. Ya.
Dan dari sinilah datang ahamiyatus sabr, pentingnya kesabaran. Dan dalilnya Allah Azza wa Jalla berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang bersabar dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Orang-orang yang bersabar dicukupkan pahalanya tanpa batas. Sekarang banyak dari ibadah yang ada batasnya, pahalanya maksud saya. Seperti misalkan puasa Arafah, pahalanya ada dibataskan? Tidak. Apa pahalanya? Setahun, ya, menghapuskan setahun. Dan juga Ashura dan Syawal, ya. Ini semua ada batasnya dari pahala. Namun kesabaran ini pahalanya tanpa batas, ya. Ya, jadi semakin kuat, semakin berat ujiannya dan semakin kuat kesabarannya, ya, pahalanya semakin besar, ya. Ini diantara kemuliaannya ibadah kesabaran, ya. Ya. Adapun pelajaran yang kelima, poin yang kelima, di antara perkara yang tidak disukai dan terganggu darinya saat musim dingin adalah banyak mengeluarkan harta untuk pakaian dan perangkat untuk penghangatan badan, yang dimana menyediakan perkara-perkara ini termasuk dari hajat yang sangat dibutuhkan oleh manusia, ya. Ya. Jadi berihtisablah, ya, bermuhasabah dengan bernafkah ini. Nafkah ini, mengeluarkan harta ini untuk pakaian, ya, dan hajat-hajat musim dingin, ya. Dan Allah tidak akan lupa dengan kebaikan yang hambanya telah mengerjakannya. Hatta tamar, hatta sebiji, meskipun sebiji kurma, Allah tidak akan melupakannya, ya. Namun bagaimana dengan hajat manusia yang sangat dibutuhkan? Kurma saja Allah tidak melupakan. Bagaimana dengan perkara-perkara hajat-hajat manusia yang lebih dibutuhkan, ya. Jadi patut bagi seorang muslim jika mengeluarkan harta-hartanya untuk perkara-perkara musim dingin, untuk hajat-hajat manusia saat musim dingin, bermuhasabah, ya. Ihtisab al-ajr, ya. Dan apalagi yang lebih khusus, bernafkah kepada keluarganya, ya. Bernafkah kepada keluarga, ya. Ini adalah pahala yang besar dari sedekah, lebih besar dari sedekah, ya. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, satu dinar yang engkau nafkahkan di jalan Allah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, dan satu dinar yang engkau nafkahkan untuk memerdekakan budak, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, dan satu dinar yang engkau berikan kepada orang miskin, orang-orang miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlika, dan satu dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu, a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlika, maka yang paling besar pahalanya di antara pahala-pahala ini adalah satu dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu, ya. Ini dalil bahwa para keluarga, bernafkah untuk keluarga itu lebih utama dari bernafkah untuk orang-orang yang lain, ya. Lebih utama dari bernafkah untuk teman-teman, ya. Ya. Ini diantara perkara yang viral, ya, pada zaman ini, yaitu mereka tidak peduli bernafkah dengan nafkah-nafkah yang banyak, mengeluarkan hartanya yang banyak jika untuk temannya, ya. Akan tetapi jika untuk keluarganya, mereka melupakan keluarganya, ya.
Ya. Jadi gitulah, bernafkah kepada keluarga itu lebih utama dari bernafkah kepada orang-orang selain mereka, ya. Adapun pelajaran yang keenam, poin yang keenam, di antara pelajaran dari musim dingin, menolong orang-orang fakir miskin, ya, pada musim dingin. Karena dalam musim dingin ini keperluan untuk atau perangkat dari minuman, makanan, bajuan, pakaian itu lebih banyak, lebih dibutuhkan dibandingkan dari musim-musim yang lainnya, ya, dibandingkan dari musim-musim yang lainnya, ya. Dan orang fakir miskin tidak mampu mendapatkan semua keperluannya, ya. Jadi patut bagi kita menolong orang-orang fakir miskin, ikhwan-ikhwan kita, orang-orang muslimin, menolong mereka, ya. Ya, jadi ingatlah, ketika merasa dan terganggu dengan kedinginannya ini, ingatlah nikmat, yaitu nikmat kita, nikmat amanat kita, nikmat aman kita, keadaan dalam aman, kita hidup dalam aman, ya, dan tentram, aman di antara keluarga dan anak-anak kita, ya. Ingatlah nikmat ini, dan juga jangan lupa, ingatlah ikhwan-ikhwan kita, orang-orang miskin yang sekitar Anda, tetangga kita, ya, kerabat kita, ya. Jangan lupakan mereka, ya. Dan patut bagi kita bersyukur dengan nikmat-nikmat ini, sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum." Sungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, ya. Baik. Pelajaran yang ketujuh, poin yang ketujuh. Di antara pelajaran dari musim dingin ini, musim dingin ini datang dengan kedinginan dan yang malamnya panjang dan harinya yang pendek, ya. Maka seorang muslim harus bertanya sendiri, bagaimana supaya orang muslim bisa mencapai sebanyak-banyaknya dari pahala, ya. Ini adalah fursah azimah ketika musim dingin ini, yang malamnya panjang dan harinya pendek, ya. Kenapa? Karena dalam musim dingin ini harinya menjadi pendek, ya. Jadi seorang bisa berpuasa dengan mudah, ya. Ya, lebih mudah karena harinya pendek, ya, dan cuacanya lebih sejuk, ya. Maka ini adalah kesempatan bagi seorang muslim, ya, untuk mencapai sebanyak-banyaknya dari pahala. Dan juga malamnya, malam musim dingin ini panjang, ya. Ada kesempatan bagi seorang muslim untuk salat malam, bertahajud, berdoa dan istighfar dan yang lain-lain, ya. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, jika musim dingin telah datang, beliau berkata, "Marhaban bisyita," selamat datang musim dingin. "Tanzulu fihi al-barakah," kala itu turun barakah dengan malam yang begitu panjang untuk salat malam. "Wa yaqsuru fihi an-naharu lis-shiyam," sebaliknya siang begitu singkat untuk berpuasa, ya. Ini adalah pikiran para salafus salih jika datang yang musim dingin. Marhaban bisyita, ya. Malamnya panjang untuk solat, harinya pendek untuk berpuasa, ya. Ya. Jadi ini patut bagi kita pun, ya. Jika datangnya musim dingin, kita pikiran pertama adalah
bagaimana kita bisa mencapai sebanyak-banyaknya dari pahala, ya. Ya. Bukan bagaimana kita bisa bersenang-senang di musim dingin ini, ya. Di tempat mana? Di Rastanura, di mana? Di Corniche. Oh, mungkin mancing lebih musim dingin lebih seru nih. Enggak. Ya, bolehlah bersenang-senang ini. Tidak ada larangannya dari Nabi SAW. Boleh bersenang-senang pada musim di dunia, tapi jangan sampai pikiran pertama jika musim dingin datang itu langsung hayatud dunia, tapi ingatlah ibadah dulu. Bagaimana kita mencapai sebanyak-banyaknya pahala, ya. Kemudian datanglah mancing, ya. Gimana mancing? Ya. Dan Rasulullah SAW bersabda, "As-sawmu fi syita al-ghanimatul baridah." Ya. Berpuasa saat musim dingin adalah ghanimah al-baridah. Arti dari ghanimah apa? Rampasan perang, ya. Ghanimah al-baridah, rampasan perang yang dingin. Maksud dari dingin adalah rampasan perang yang mudah, ya. Ya. Ada tabiat rampasan perang itu dengan apa? Harus berjihad, ya. Akan tetapi rampasan perang yang dingin, yang mudah, yaitu as-sawmu fi syita, berpuasa saat musim dingin, ya. Berpuasa saat musim dingin, ya. Ya. Poin yang terakhir, yang ke-8. Karena dinginnya musim dingin ini, banyak dari orang-orang yang menyalakan api dengan tujuan penghangatan, ya, untuk menghangatkan badan mereka, ya. Jadi mereka menyalakan api, ya. Dan di zaman ini menyalakan apa? Heater, ya. Heater dan yang lain-lainnya. Ya, jadi oleh karena itu wajib bagi kita memberi peringatan terhadap perkara ini, ya. Bahwa banyak dari kejadian yang tragis yang terjadi karena menyalakan api ketika tidur, ya. Seperti rumah terbakar, ya, seperti banyak orang yang tercekik, ya, karena asapnya api, ya. Ini semua karena sebab mereka meremehkan dari larangan Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, "La tatrukun nara fi buyutikum hina tanamun." Ya. Janganlah biarkan api di rumah kalian ketika kalian saling tidur, ya. Dan di antara hadis yang lain, "Ihtaraqa baitun ala ahlihi bil Madinah." Ya, suatu malam sebuah rumah terbakar di kota Madinah, ya. Falamma hudditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sya'nihim, ya. Rasulullah SAW bersabda, ya, tentang kebakaran yang terjadi di kota Madinah, "Inna hadhihi an-nara innama hiya aduwwun lakum fa idza nimtum fa atfi'uha 'ankum." Ya. Fa atfi'uha 'ankum. Sungguhnya api ini adalah musuh bagi kalian, ya. Ya, jadi jika kalian tidur, maka padamkanlah, ya. Ini semua larangan dari Nabi SAW. Jika tidur, tutuplah api, ya. Padamkanlah api-api, ya, agar terhindar dari terbakar dan yang lain-lainnya, atau tercekik dan yang lain-lainnya.
Ya. Ini bukan api saja, meskipun batu bara atau arang, ya. Ini pun karena harus ditutupkan. Kenapa? Karena ada gas yang racun yang mematikan, ya. Ada gas yang racun, ya, dalam batu bara ini yang bisa mematikan seorang hamba. Ya, jadi hati-hati, ya. Jika mau tidur, matikanlah, padamkanlah api atau batu bara. Ya. Bahkan, namun bagaimana dengan lampu atau heater? Ya, pada zaman ini kan beda. Zaman dulu mereka dengan api. Kalau sekarang dengan heater, bagaimana? Saya akan membacakan kata-kata Syekh Muhammad bin Shalih bin Utsaimin. Beliau berkata, akan tetapi zaman sekarang bahan bakar yaitu lampu tidak seperti bahan bakar pada zaman yang lalu, ya. Karena saat ini ada aliran listrik, ya, dengan ion positif atau negatif dan negatif yang mampu mengalahkan bola lampu, ya. Ya. Jadi ini tidak mengapa, ya. Ini tidak termasuk dari larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena beda, ya, cara mengalahkan api, ya. Di sana api pada zaman dahulu apinya beda dengan api zaman sekarang, ya. Ya. Dan beliau pun rahimahullah berkata, api itu adalah musuh dari manusia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang di atas, ya. Ya, jadi jika lentera dari api dibiarkan menyala saat tidur, lalu saat itu datanglah tikus. Ini diantara sebab para ulama kenapa Nabi SAW menyalakan api ketika tidur. Karena saat itu datanglah tikus, maka tikus itu bisa menajiskan minyak lentera, ya. Bahkan bisa menyalakan api yang bisa membakar, sebagaimana kejadian di waktu lampau, ya. Ya, jadi pada zaman dahulu api itu ada minyaknya di bawah, ya. Ya. Jadi Nabi SAW menyalakan api ini ketika tidur agar tidak datang tikus atau hewan-hewan yang lain, ya, dan menggerakkan minyak ini hingga jatuh dan terbakar rumahnya atau kejadian yang lain-lain, ya. Ini diantara sebab kenapa Nabi SAW melarangkan menyala api ketika tidur, menyalakan api ketika tidur. Ya. Kita balik kepada hadis yang pertama, ya, atau yang ketiga kayaknya, atau yang kedua, yaitu Allah Azza wa Jalla berfirman, anak Adam telah menyakitiku, ya, dia sudah mencela masa, padahal akulah pencipta masa, ya. Akulah yang menggilir antara siang dan malam, ya. Para ulama menyatakan ada 3 rincian hukum mencela masa, ya. Hukum mencela masa dirinci, ya, bukan semuanya haram. Adapun rincian yang pertama dalam hukum mencela masa, jika maksud atau niatnya adalah khabar, mengabarkan, ya, semata-mata mengabarkan, ini tidak termasuk dari mencela, ya. Ini tidak dimasukkan untuk mencela masa, ya. Hal ini diperbolehkan, ya. Kenapa? Karena setiap amalan itu tergantung niatnya, ya. Dan ini niatnya apa? Mengabarkan, ya. Jadi
misal ini tidak mengapa ya, diperbolehkan. Misalnya, ini diantara misal, diantara contoh, ketika seorang berkata, cuaca hari ini sangat panas sehingga membuat kita sangat lelah ya, atau hari ini suhunya sangat dingin ya, cuacanya sangat dingin ya. Jika niatnya mengabarkan saja, ini tidak mengapa ya. Dan juga ada dalil dalam Al-Quran dari Nabi Lut alaihi salam. Beliau berkata, hadza yaumun asib, ini adalah hari yang amat sulit, yang sangat sulit ya. Ini semua tidak termasuk dari mencela masa ya. Ini hanya mengabarkan saja ya. Ya, hari ini dingin sekali. Hari ini panas, tidak mengapa, insyaallah. Ini rincian yang pertama, yaitu jika niatnya mengabarkan, ini halal ya, diperbolehkan. Adapun rincian yang kedua, mencela masa karena keyakinan bahwa dialah yang menjadi pelaku kebaikan dan pelaku keburukan di dunia ini ya, bahwa masa ini dialah menjadi pelaku kebaikan ya. Masa ini beliau seorang hamba yakin bahwa masa ini yang menjadi pelaku kebaikan dan keburukan di dunia ini. Seperti keyakinan ini adalah hukumnya apa? Syirik akbar. Syirik akbar. Ketika dia meyakini bahwa masa memberi kebaikan dan keburukan di dunia ini ya. Karena berarti bahwa seorang tersebut meyakini ada pencipta selain Allah, pencipta kebaikan keburukan selain Allah, yaitu masa ya. Jika ini adalah syirik sarih, syirik akbar ya. Nah, dia meyakini bahwa ada pencipta selain Allah ya, dan hukumnya adalah apa? Syirik akbar ya, syirik akbar. Maka dia telah kafir ya. Adapun rincian yang ketiga, yaitu mencela masa bukan karena meyakini bahwa masa ini adalah yang pencipta kebaikan dan keburukan, akan tetapi dia meyakini bahwa yang mentakdirkan adalah Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi dia mencela masa karena masa itulah yang berkaitan langsung dengan kejadian ya, atau keburukan yang dia alami ya. Jadi dia meyakini bahwa Allah yang menakdirkan kedinginan atau kepanasan cuacanya ya. Jadi sampai sini fi amanillah, dia bagus. Akan tetapi dia mencela masa, kenapa? Karena masa itulah yang berkaitan langsung dengan kejadian. Dia itu adalah yang sebab ya. Ini semacam ini diharamkan ya, tapi tidak sampai hukum syirik akbar ya. Ini hanya diharamkan saja ya, tidak sampai derajat kemusyrikan ya, tidak sampai derajat kemusyrikan ya. Ya, mungkin sampai sini selesai terjemahan khutbah pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.